Selamat pagi, saya Julia Butar-Butar, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Hopfield yang merupakan salah satu materi pada jaringan saraf tiruan. Berikut adalah daftar anggota kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan Hopfield. Yang pertama bahwa jaringan Hopfield merupakan jaringan fully connected yang mana setiap unit terhubung dengan setiap unit yang lainnya. Kemudian, jaringan Hopfield ini juga memiliki bobot-bobot yang simetris, kemudian tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, dan secara matematik hal ini memenuhi WIJ sama dengan WJI, untuk I tidak sama dengan J, dan WIJ sama dengan 0, dan untuk I sama dengan J. Dan yang terakhir, fungsi aktivasi menggunakan fungsi energi Lyapunov, yaitu sebuah fungsi yang terbatas dan menurun untuk mendapatkan kestabilan pada aktivasinya. Berikut adalah contoh jaringan Hopfield. Contoh gambarnya, di sini kita melihat ada 4 titik di mana setiap titik terhubung dengan titik yang lain. Misalnya ini ada titik N4 terhubung dengan titik N2 dan titik N3 dan tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan mengenai definisi jaringan Hopfield, yaitu terhubung dengan setiap unit yang lain dan tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri. Baik, di sini kita akan langsung lihat contohnya. Terdapat dua pola yang ingin dikenali, yaitu ada dua pola A dan B, di mana pola A dengan inputan 1, 1, 1, 1, dan pola B dengan inputan min 1, min 1, min 1, dan min 1. Kemudian untuk menentukan bobot W, rumusnya adalah sigma M sama dengan 1 sampai dengan M, YM transpose dikurang M kali I. Ini adalah sigma. Ini adalah tabel bobotnya, di mana di sini ada 0, kemudian W1, 2, ini 0 karena seperti yang definisi Hopfield yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Jadi setiap 11, 22, 33, dan 44 akan bernilai 0. Kemudian selanjutnya ini adalah hubungan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan selanjutnya. Kemudian di sini kita akan menentukan bobot tabel A. Yang pertama adalah 0. Di sini adalah 0, nilainya adalah 0. Ini adalah 0. Kemudian W12 yaitu kita kalikan X1 dengan X2, 1 kali 1 adalah 1. Kemudian W13 yaitu X1 dikalikan dengan X3 yaitu 1 kali 1 dengan 1. Kemudian yang W14 adalah X1 dikalikan dengan X4 yaitu 1 kali 1. Demikian seterusnya sehingga didapat bobot untuk tabel A pada tabel yang sebelah kanan ini. Kemudian kita menentukan bobot untuk tabel B sama seperti sebelumnya. Di sini kita isi nilainya. Yang pertama adalah 0, kemudian W12 kita isi yaitu X1 dikalikan dengan X2 yaitu 1 kali 1, min 1 dikali dengan min 1 tambah min 1. Kemudian W13 yaitu X1 dikali dengan X3, min 1 dikalikan dengan min 1 sama dengan 1. Kemudian W14 yaitu X1 dikalikan dengan X4, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita tentukan penjumlahan antara bobot tabel A dengan bobot tabel B. Didapatkan di sini kita jumlahkan 0 dengan 0 yaitu 0, kemudian W12 ditambah pada tabel A kita tambahkan dengan W12 pada tabel B yaitu 1 dengan 1 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya 1 ditambahkan dengan 1 sama dengan 2. Yang selanjutnya adalah yang kolom keempat yaitu 1 dengan 1 sama dengan 2. Demikian selanjutnya sampai didapatkan penjumlahan tabel A dengan tabel B adalah sebagai berikut pada sebelah kanan. Setelah itu kita jumlahkan, langkah selanjutnya adalah
kita akan melakukan testing atau data uji yang kita dapatkan di sini adalah ada Y1, Y2, Y3, dan 4 dengan nilai 1, min 1, 1 dengan 1. Yang pertama, tadi kita telah dapatkan hasilnya seperti berikut. Langkah yang pertama untuk testing data ujinya adalah data ujinya yang dengan nilai data uji ini kita kalikan dengan weight pada kolom pertama, yaitu 0, 2, 2, 2. Berarti kemudian rumus selanjutnya adalah sigma Y dikalikan dengan weight-nya, yaitu Y1 dikalikan dengan weight-nya yaitu 0, 1 dikalikan dengan 0, kemudian Y2 dikalikan dengan Y yang kedua, kemudian Y3 dikalikan dengan W3, dan Y4 dikalikan dengan W4, yaitu 1 dikalikan 0 ditambahkan dengan min 1 dikalikan dengan 2, ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2, dan 1 dikalikan dengan 2. Dapat hasilnya adalah 0 ditambahkan dengan min 2, ditambah dengan 2, tambah dengan 2, hasilnya adalah 2. Setelah kita kalikan dengan kolom yang pertama, selanjutnya kita akan kalikan dengan kolom yang kedua, menggunakan data uji yang sebelumnya. Nah, di sini ada data uji, yaitu sebelumnya itu nilainya 1, min 1, 1, 1, kemudian kita kalikan dengan bobot yang kolom yang kedua, yaitu 20, 22, 20, 22, yaitu Y1 dikalikan dengan W1, Y2 dikalikan dengan W2, Y3 dikalikan dengan W3, dan Y4 dikalikan dengan W4. Dapat hasilnya sebagai berikut, yaitu perkalian dari 1 kali 2 dijumlahkan dengan min 1 dikali 0 dijumlahkan dengan 1 kali 2 dijumlahkan dengan 1 kali 2. Dapat hasilnya adalah 6. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan kemudian data uji dengan kolom yang ketiga. Data ujinya adalah sebelumnya itu 1, min 1, 1, 1, dan sekarang weight untuk kolom yang ketiga adalah 2, 2, 0, 2. Langkah yang sama kita lakukan seperti sebelumnya, yaitu kita lakukan perkalian dari setiap data uji dikalikan dengan weight-nya, yaitu Y1 dikalikan dengan weight 1 sampai dengan Y4 dikalikan dengan weight 4. Didapat hasilnya itu 1 kalikan dengan 2, ditambahkan dengan 1 kalikan dengan 2, ditambahkan dengan 1 kalikan dengan 0, ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 2. Didapat hasil akhirnya adalah 2. Dan yang terakhir, kita kalikan lagi data ujinya dengan weight yang bobot yang kolom terakhir, yaitu kolom 4, dengan nilai 2202. Kemudian langkah yang sama seperti sebelumnya kita lakukan perkalian dari nilai data uji dengan weight-nya. Berikut adalah hasil perkaliannya. Didapat bahwa perkaliannya adalah 1 dikalikan dengan 2, min 1 dikalikan dengan 2, 1 dikalikan dengan 2, dan 1 dikalikan dengan 0. Kemudian hasilnya kita jumlahkan, hasil akhirnya didapat adalah 2. Setelah kita lakukan perkalian tadi, di mana data uji dikalikan dengan setiap kolom dari tabel bobot, didapat hasilnya adalah tadi adalah berdasarkan hasil yang kita lakukan itu adalah nilainya 2, 6, 2, 2. Kemudian pola uji yang kita testing yaitu 1, min 1, 1, 1. Kemudian kita tentukan nilai FT, di mana ketentuan pada nilai FT ini adalah ketika nilai aktivasi pola Y lebih besar sama dengan 0, maka nilai FT-nya adalah 1. Karena semua aktivasi pola Y di sini bernilai lebih besar dari 0, maka FT-nya bernilai 1. Kemudian kita lihat bahwa hasil terakhir dari testing data yaitu 1, min 1, 1, 1, didapat hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, maka ini mirip dengan pola inputan A.
bahwa berdasarkan hasil ini kita tentukan bahwa kita dapat tarik kesimpulan bahwa hasil data ujinya sesuai dengan pola A. Demikian penjelasan tentang materi Hopfield ya dari kelompok 3. Terima kasih.